Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil final proyek saya, yaitu bertemakan tendangan adu penalti. Nah, di sini saya sudah menggunakan fungsi 10, terus ada ininya juga, pengkondisian sama perulangan. Nah, langsung aja saya demokan di sini. Ini sama ini. Bentar. Nah, di sini pertama-tama kita akan toss koin ya. Mau memilih ekor atau kepala. Misalkan saya validasi dulu, maka tidak valid, maka langsung diulangi lagi. Langsung aja kepala. Nah, karena saya kalah ya, maka komputer akan memilih giliran pertama. Nah, komputer di sini itu random mau memilih giliran pertama atau kedua. Nah, di sini langsung giliran komputer menendang, jadi saya itu menjadi kipernya. Jadi saya menentukan arah yang akan ditendang oleh komputer. Misalnya saya kasih validasi dulu. Nah, tidak valid, maka ulangi lagi. Misalnya kiri, gol ya, gol, tendangan cantik. Nah, pesannya ini nanti juga random, bisa gol tendangan yang sangat cantik, bisa gol 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 dan gol gitu ya. Begitupun kalau misalnya tidak gol, misalnya ditepis kiper, kena tiang gitu, atau melambung. Misalnya saya kasih lagi validasi lagi. Nah, di sini giliran saya untuk menendang, misalnya saya tendang tengah, ya gol, gol lagi, tendangan sangat cantik lagi, kiri. Nah, bola ditepis oleh sang kiper kanan. Nah, seperti itu, kiri, tengah, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, karena saya menang, maka ya ini skor sementaranya. Nah, di sini sudah terpampang saya menang dengan skor 4-3 ya. Misalnya saya coba lagi, misalnya Y. Nah, di sini juga ada batas ulang. Misalnya mau mengulang berapa kali, saya batasin 10 kali. Kepala. Karena Anda kalah ya, saya kalah lagi, maka komputer akan memilih giliran kedua ya, random ya. Kiri. Kiri. Kanan. Tengah. Kiri. Kanan. Tengah. Kanan. Aduh, salah. Kanan. Kiri. Nah, ini ada skor sementaranya ya. Kanan 3-2. Aduh, nah ini kalau misalnya skor sementara itu masih sama ya, jadi selama 5 giliran, kan penalti 5 giliran ya, itu masih sama, maka akan terjadi sudden death, dimana kalau misalnya skornya itu unggul satu, maka dia yang akan jadi pemenangnya. Misalnya saya coba ini kiri, maka ditepis, sekarang saya kanan, maka gol. Nah, Anda kalah, mau mengulang adu penalti lagi nggak? Nah, kalau misalnya saya tidak, maka dia akan mengambilkan histori. Nah, seperti itu. Jadi reward skor saya itu 4-3 ya lawan komputer. 4-3, jadi saya menang. Terus 3-4 saya kalah gitu. Maka Anda secara keseluruhan Anda imbang. Jadi secara keseluruhan saya menang satu kali, kalah satu kali, berarti imbang. Begitu. Nah, itu coba misalnya saya kasih kasus misalnya batas ulangnya itu sudah selesai. Misalnya mana ya? Misalnya saya kasih batas ulangnya itu 2 kali aja. Nah, saya run lagi. Misalnya saya pilih
kepala ya, biar menang. Nah, ketika menang, saya bisa memilih giliran pertama atau kedua. Misalnya saya pilih giliran kedua, maka komputer dulu yang akan menendang. Nah, di sini komputer menendang dulu. Misalnya saya jadi kipernya kiri. Ini ya random aja. Ya. Oke, jadi ngulang lagi ya. Y, aduh salah, ekor. Oke, giliran kedua komputernya kiri, 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 ditepis. Nah, belum, kok lama ya. Nah, jadi ya karena memang 2 kali ya, saya batasi 2 kali, jadi ya langsung keluar riwayat skor player. Cuman main 2 kali, ngulangnya 2 kali, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana apa programnya berjalan. Nah, buat ya ini variabel-variabelnya bisa dilihat. Nah, di sini akan display adu penalti. Di sini saya set skor 0, jumlah giliran 5 ya. Nah, dia akan mengeksekusi fungsi tentukan giliran. Kita lihat tentukan giliran ini. Tentukan giliran. Nah, jadi tentukan giliran itu ada angka acaknya ya. Kita coba dulu. Misal kita input misalnya ekor atau kepala. Misal saya milih kepala, maka angka pilihannya menjadi 1. Angka pilihan jadi 1 ya. Oke. Setelah itu set validasi pilihan false ya. Nah, jadi validasinya itu ketika kita itu tidak menginputkan kepala atau ekor, maka dia itu validasinya true. Tapi kalau benar, maka validasi pilihannya false, seperti itu. Nah, ini dia. Ketika validasi pilihan true, false gitu. Nah, saya milih kepala. Nah, coba ya. Nah, di sini angka acak. Nah, misal saya tadi memilih kepala. Nah, jadi nanti akan merandom angka acak. Misalnya angka acaknya 1 juga. Maka saya akan ke sini. Jika angka pilihan sama dengan angka acak itu sama, maka saya menang. Kalau misalnya saya kalah, misalnya 1 sama 1, itu dia kalah. Nah, setelah itu dia akan menjalankan fungsi set pilihan. Pilihan giliran, pilih giliran ya. Fungsi pilih giliran di sini. Nah, di sini juga menggunakan angka acak juga. Ya, karena nanti komputernya juga random juga memilih giliran pertama atau kedua. Nah, misalnya saya menang nih. Misalnya saya menang, maka saya dapat memilih giliran pertama atau kedua. Lalu dia menginput mau pertama atau kedua, lalu validasi seperti biasa. Dan ya, di sini giliran sama dengan pertama. Jika saya giliran pertama, maka playernya true. Maksudnya apa? Jadi set pertama itu true. Kalau misalnya set playernya misalnya saya kedua ya, maka set playernya false. Jadi playernya itu gilirannya kedua, begitu aja. Jadi dia boolean playernya. Oke, nah ini kalau misalnya komputer yang menang, maka komputer akan acak ya, mau milih giliran kedua atau pertama. Oke, jadi dia return player ya. Jadi return atau return true atau false, boolean. Langsung aja ke giliran, ke mana tadi tentukan giliran. Nah, jadi dia false atau true. Misalnya saya memilih giliran pertama, maka pilih gilirannya itu return true itu. Nah, jadi dia akan ke sini. Nah, jika tentukan giliran itu true, maka dia akan ke sini. Maka dia akan mengeksekusi giliran player dulu. Kalau misalnya tadi saya memilih giliran kedua, maka dia akan ke sini. Maka dia false. Maka dia akan mengeksekusi giliran komputer dulu. Seperti itu. Nah, sekarang mengeksekusi giliran player. Misalnya saya pertama tadi. Nah, di
sini ya acak juga seperti tadi. Ini ya display lalu input tebakan. Nah, ini validasi seperti biasa, seperti tadi, kiri kanan. Kalau misalnya tidak, ya dia akan ngulang. Lanjut, misalnya saya nebak kiri ya, maka ya seperti tadi, maka saya angka tebakannya jadi 1. Kalau kiri 1, kalau tengah 2, kalau langsung ke sini. Jika angka tebakan itu sama dengan angka acak, ya di sini ya, angka acak itu random, maka nah, jika benar ya, maka tidak goal, maka ditepis sama kipernya. Jika tidak, maka skor player nambah 1. Nah, di sini saya mau lihatkan pesan goalnya ya. Nah, jadi dia random ya. Kalau misalnya 1 maka gol, 2 ya sama. Kalau misalnya 2 gol, 3 tendangan sangat cantik, maka return pesan. Nanti akan muncul pesannya. Oke, tadi mana giliran player. Giliran player. Nah, seperti itu. Maka dia skor player. Jadi skor player akan menambah. Mana skor player? Ya, skor player akan nambah. Nah, ini skor player akan nambah giliran giliran playernya di sini. Maka nanti setelah itu giliran komputer. Giliran komputer sama seperti giliran player. Tapi dia bedanya itu kita itu jadi kipernya. Jadi kita menebak kemana arah bola yang akan ditendang oleh komputer. Dan ya ketika benar maka tidak gol, ketika salah ya gol, berarti komputer satu, maka return skor komputer. Balik lagi main. Setelah itu nah ini nih, maka akan ditampilkan skor sementara, skor komputer, skor player gitu. Misalnya tadi tidak gol 1-0 gitu ya. Nah, sekarang ini jika ya i itu jika pengulangannya itu lebih dari 5 ya, maka sudah gitu ya. Maka sudah selesai gitu ya. Tapi ya, dan ya skor komputer itu sama dengan skor player, maka dia akan ke sini. Jika tidak, ya, dia lolos. Nah, jika selama giliran 5 giliran itu komputer sama player itu skornya sama, maka dia akan terjadi sudden death dan jumlah gilirannya akan ditambah 1 menjadi 6 giliran. Nah, kalau sudah ya sudah ada pemenangnya, maka set pemenang. Ya, di sini set pemenang. Tampilkan pemenang. Nah, jadi dia itu menerima parameter skor player dan skor komputer, argumen ya. Di sini ada tampilkan pemenang di sini. Nah, di sini misalnya skor playernya 1, skor komputernya 0 ya. Jika skor playernya lebih besar dari skor komputer ya berarti dia akan ke sini. Set pemenangnya player. Kalau misalnya sebaliknya, maka komputer yang menang. Maka dia akan return pemenang. Jadi ya pemenangnya misalnya player gitu. Nah, misalnya player ya. Misal pemenangnya player. Jika pemenang player, maka kemenangan player nambah 1. Berarti player menang 1 kali. Sedangkan komputer 0. Jika sebaliknya, maka yang menang komputer, maka komputer menang 1 kali. Nah, dia akan kondisi lagi di sini. Jika batas ulang itu 0, udah habis, ya dia langsung set ya array dari history score playernya. Jika tidak, maka akan mendapatkan inputan lagi, mau ulang tidak gitu. Jika ulang, maka ya nanti ada variabel ngulang boolean ya, true ya. Jika true, maka dia ngulang lagi, ngulang dari awal, mau ekor lagi gitu ya, tentukan giliran lagi milih ekor seperti itu. Jika tidak, maka akan langsung di set semuanya
yang udah dari skor player dan skor komputernya tadi di set ke array, dan akan menampilkan history skor player ya dengan jumlah ulang. Nah, di sini fungsi tampilkan history player. Nah, jadi dia akan terus mengulang ya, integer score player. Ini jumlah ulang, misalnya jumlah ulangnya tadi misalnya 2 kali. Nanti akan ditampilkan misalnya tadi aku menang 4 kali, 4 ya, skor 4, maka dia akan menampilkan skor 4. Terus ulang lagi sampai 2 kali. Nanti akan menampilkan skor lagi, misalnya skornya 2 gitu. Cuman menampilkan aja ini. Sama aja dengan tampilkan history komputer. Nah, gitu. Nah, terus setelah selesai, maka akan kan udah ditampilkan ya skornya, history skornya. Maka ya sekarang pesan kemenangannya. Pesan kemenangan itu menerima parameter kemenangan player. Nah, yang tadi player menang berapa kali, komputer menang berapa kali ya. Jadi ini kemenangan player, kemenangan komputer. Jika kemenangan player lebih besar dari kemenangan komputer, berarti menang. Jika sama, maka imbang. Jika kalah, berarti komputer yang menang, maka Anda kalah. Seperti itu aja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.